hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu. Ya, dan untuk itu kita hormati. Dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Oh, untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai. Tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam ekspos internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstitusi pasal seperti apa. Saya nggak bicara menang kalah ya di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Terburu-buruannya sih dari jaksa sendiri menerapkan pasal sampainya P21. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas. Ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami kuhap yang baru? Bukan enggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya. Tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya. Setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai. Karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru. Dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru. Jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Oke, makasih semua. Saya Rifai Kusuma Negara. Saudara, itu tadi statement ataupun pernyataan dari Rifai Kusuma Negara yang merupakan kuasa hukum dari Jokowi. Kita lihat ada beberapa hal yang kita bisa garis bawahi dari pernyataan Rifai, yaitu menyebutkan bahwa ia tetap menghormati keputusan majelis hakim pada hari ini pada sidang putusan sela yang menjadi terdakwa adalah Dr. Tiva. Dan ia juga menyebutkan bahwa ini adalah putusan sementara, ini hanya membutuhkan jaksa yang akan mengoreksi pasal dan segera akan kembali dipersidangkan. Kalau kita melihat pernyataan sebelumnya, sebelum kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara memberikan pernyataan, kita lihat juga bahwa sidang kasus ijazah Jokowi ini pada hari ini memang agendanya merupakan mendengarkan putusan sela yang digelar pada pukul 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.